Thomas Tuchel korbankan sejumlah pemain demi pulangkan gelandang jebolan Akademi Chelsea. Thomas Tuchel perlu korbankan sejumlah pemain demi pulangkan gelandang muda jebolan Akademi Chelsea, Declan Rice dari West Ham. Ketertarikan Chelsea untuk memulangkan kembali Declan Rice tentu tak perlu ditanyakan lagi. The Blues sudah dikaitkan dengan Rice bahkan sejak 2 musim silam pada saat dilatih oleh Frank Lampard. Ketertarikan Chelsea untuk merekrut Declan Rice pun berlanjut di era Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman tersebut memiliki ketertarikan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut dari West Ham. Hal ini melansir dari pakar transfer asal Italia yaitu Fabrizio Romano pada bursa transfer musim panas lalu. Chelsea sangat tertarik untuk mendatangkan Declan Rice. Mereka menyukai si pemain dengan juga Thomas Tuchel. Meski mempunyai ketertarikan yang kuat, Chelsea belum melakukan pendekatan dengan sang pemain. Hal ini karena The Hammers memasang harga tinggi yaitu 100 juta pounds atau setara dengan 1,9 triliun. Chelsea yang saat itu sedang berfokus menggesrek Romelu Lukaku pun mundur dari usahanya memulangkan Rice. Meski begitu, ketertarikan Chelsea jelas belum pudar. Persaingan perebutan Rice tentu tak mudah. Pasalnya, tim besar seperti Manchester United juga ikut dalam perburuan untuk kapten tim West Ham itu. Setan Merah memang membutuhkan sosok yang kuat untuk mengisi posisi gelandang bertahan yang diisi oleh Fred dan McTominay. Declan Rice punya cerita pahit saat bermain sebagai pemain muda Chelsea. Saat itu Rice merupakan teman baik sekaligus seangkatan dengan bintang Chelsea saat itu yaitu Mason Mount. Keduanya bahkan masih berteman baik hingga saat ini. Namun kisah pahit didapatkan oleh Rice yang juga dilepas oleh Chelsea saat masih berusia 14 tahun. Ia pun harus meninggalkan Chelsea untuk bergabung bersama Akademi West Ham. Rintangan tersebut juga jauh dari keluarga, meskipun masih satu lingkup kota London, harus dihadapi oleh Rice saat masih usia muda. Meski begitu, semua pengorbanannya akhirnya terbayar saat tampil memukau bersama tim senior West Ham. Kini Rice menjadi sosok yang tak tergantikan dan bertindak sebagai kapten di tim berjuluk The Hammers. Ia juga berhasil membawa West Ham untuk tampil kembali di ajang Eropa setelah vakum selama lebih dari 50 tahun. Declan Rice pun menjadi incaran utama bagi dua klub besar yaitu mantan timnya Chelsea dan juga Manchester United. Untuk membentengi Rice dari incaran para raksasa, West Ham pun mematok harga tinggi yaitu 1,9 triliun. Terkait harga setinggi langit itu, Declan Rice sempat mengeluh. Melansir dari The Telegraph, pemain kaliber timnas Inggris ini merasa harga senilai 1,9 triliun tak pantas untuk dirinya. Juga harga itu membuatnya makin sulit untuk pindah dari London Stadium. Cukup menarik untuk mengikuti perkembangan transfer Declan Rice. Akankah sang pemain pulang ke Chelsea atau hijrah ke Manchester United atau justru menetap di West Ham United? Saul Niguez kesulitan di Chelsea. Nih dengerin saran Jorginho. Musim sudah berjalan beberapa pekan, Saul Niguez masih tampak kesulitan menemukan permainan terbaiknya di Chelsea. Gelandang Spanyol ini butuh waktu ekstra untuk beradaptasi. Saul jadi salah satu rekrutan Thomas Tuchel di bursa transfer musim panas lalu. Skuad Chelsea masih sangat kuat, tapi Tuchel memutuskan bahwa pembelian Saul dapat melengkapi tim. Baru berusia 26 tahun, Saul diyakini punya potensi untuk berkembang jadi pemain top. Dia pernah jadi salah satu pemain favorit Diego Simon sebagai gelandang serba bisa. Masalahnya sejauh ini proses adaptasi Saul Niguez di Chelsea tampak berjalan sulit. Kondisi ini tampaknya diperhatikan oleh rekannya Jorginho. Sejauh ini Saul hanya sekali bermain di Premier League. Gelandang Spanyol ini bermain dalam duel kontra Aston Villa 11 September, tapi hanya dalam 45 menit pertama. Saul ditarik di babak kedua karena dianggap kurang memuaskan. Sejak saat itu Saul belum lagi bermain di Premier League. Chelsea sudah menempuh 7 pertandingan di liga musim ini, tapi Saul baru bermain setengah babak. Tentunya situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Saul mungkin tidak cukup memenuhi ekspektasi Chelsea. Muncul dugaan Saul tidak cukup tangguh untuk bersaing dengan gelandang Chelsea lain seperti Ruben Loftus-Cheek atau Ross Barkley. Saul sangat-sangat nyaris untuk jadi starter, ujar Tuchel di chelseafc.com. Situasi sulit Saul diduga juga menimbulkan simpati dari rekan barunya Jorginho. Menariknya, Jorginho tahu betul apa yang sedang dihadapi Saul. Dia pernah berada di posisi yang sama. Menurutnya, proses adaptasi di Premier League bukanlah hal yang mudah bagi pemain baru yang datang dari liga luar. Ada lebih banyak kontak fisik, lebih banyak tackle,
Lebih banyak duel perebutan bola daripada permainan taktik, ujar Jorginho di laman Chelsea FC. Jadi segalanya sangat berbeda. Dan ketika saya pertama tiba di sini, bukan hanya perbedaan yang jadi masalah, melainkan juga situasinya sangat sulit. Jorginho tidak bicara langsung soal kesulitan Saul, namun dia memberi saran bahwa Saul perlu mencoba memaksimalkan proses adaptasinya. Saya harus beradaptasi, harus berkembang, harus belajar, dan saya bersyukur telah datang ke sini. Saya bisa belajar kompetisi luar biasa yang disebut Premier League, tandasnya. Azpilicueta dan Alonso membawa Spanyol lolos ke final Nation League. Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso keduanya memainkan peran kunci saat Spanyol mengalahkan Italia untuk mencapai final kompetisi UEFA Nation League. Dua Chelsea sama-sama tampil selama 90 menit penuh di Milan, ketika 2 gol dari Ferran Torres memastikan La Roja yang akan mencapai final UEFA Nation League pekan depan, di mana mereka akan bertemu dengan pemenang laga Prancis versus Belgia. Dua The Blues di timnas Spanyol ini menjadi starter di kanan dan kiri posisi fullback. Sementara bos Italia Robert Mancini memilih Jorginho dan Emerson Palmieri di starting line-up-nya. Pemain depan Manchester City, Torres, membawa Spanyol ke awal yang sempurna dengan gol pembuka setelah 17 menit dengan penyelesaian yang rapi. Tepat sebelum turun minum, tugas menjadi lebih berat bagi Italia ketika Leonardo Bonucci mendapatkan kartu kuning kedua sebelum Torres membuat tuan rumah kebobolan menjelang turun minum. Alonso hampir menandai kembalinya dia ke tim Spanyol dengan sebuah gol, namun digagalkan oleh penyelamatan cerdas dari Gianluigi Donnarumma yang gagal menggagalkan upaya bek kiri Chelsea tersebut. Tim asuhan Mancini berhasil membalaskan 1 gol melalui pemain pengganti Lorenzo Pellegrini yang masuk menggantikan Jorginho tidak lama setelah jeda 1 jam dengan 7 menit tersisa. Dan meskipun mereka berusaha untuk menyelamatkan kedudukan, Azpilicueta dan Alonso dan juga pemain belakang Spanyol lainnya tetap bertahan dan mengamankan kemenangan ini. Kekalahan untuk Italia yang memenangkan Euro 2020 di musim panas berarti 37 pertandingan tak terkalahkan mereka yang luar biasa berakhir, dan mereka sekarang akan bersiap untuk laga perebutan tempat ketiga di Turin pada hari Selasa mendatang.